Oke ya, hari ini kita masuk ke pertemuan 13. Jadi pertemuan ke-13 ini masih melanjutkan yang kemarin ya tentang deep learning. Bentar, saya setting dulu. Oke. Sebentar. Oke, dengar suara saya? Halo? Dengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar ya? Ya. Kenapa? Ya, kenapa? Kenapa? Hah? Enggak kenapa-napa. Nggak nampak apanya? Enggak kenapa-napa. Oh, Bapak ulang tahun ya? enggak. Banyak balon di belakang. Cuma ganti background aja kan, biar nggak jenuh gitu kan. Oke. Oke, sudah hadir semua. Berapa orang yang baru join? Nggak, saya cek. 14 ya? Oke, kita tunggu 5 menit lagi. Oke, hari ini ya, per kelompok ini demoin projectnya. Saya pengen lihat ya. Nanti habis saya jelasin materinya, habis itu saya pengen lihat masing-masing project itu progresnya sampai mana gitu. Oke? Oke. Bentar, saya... Oke. Oke ya. Saya ganti background dulu, biar suasananya agak beda dikit. Oke ya, udah serasa di kelas ya. Oke, masuk ke materi. Oke, sudah nampak PowerPoint saya? Sudah semua? Sudah, Pak. Iya. Sudah, Pak. Oke, kita mulai aja. Di chapter 13 kita lanjutkan ke kemarin. Kita masih bahas tentang deep learning, tapi kita lebih ke dalamnya materi. Istilahnya kita bagaimana sih kita mengolah gambar atau citra, suara, dan lainnya. Jadi fokus kita ke image recognition atau kita menggunakan metode deep learning convolutional neural network. Oke. Sebelum masuk ke algoritma dan lainnya, kita bahas dulu apa itu citra digital. Jadi kalau citra digital, kalian semua yang multimedia itu sudah pada paham ya. Saya hanya mereview sebentar. Jadi, citra digital adalah citra elektronik yang diambil dari beberapa dokumen. Berupa contohnya itu seperti foto, buku, ataupun video dan suara. Terus, proses untuk merubah citra analog ke digital itu disebut dengan digitalisasi. Contohnya ini ya, ada orang terus kita foto, itu disebut dengan citra digital ya. Istilahnya jadi merubah dari analog ke digital. Terus, di citra digital itu istilahnya datanya yang diproses, yang diolah itu berupa pixel. Pixelnya itu berupa X dan Z ya. Itu untuk menghasilkan citra baru yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi, citra adalah bagian dari komponen multimedia yang memegang peranan penting dalam menyajikan informasi secara visual. Oke. Terus kita masuk ke algoritma convolutional neural network.
Ini salah satu metode di machine learning. Oke. Bagian dari deep learning ini menggunakan metode multi-layer perceptron atau MLP ya. Ini didesain untuk mengolah data dua dimensi. Data dua dimensi itu seperti foto, video, suara, dan lain-lainnya ya. Kalau database itu termasuk data dari data satu dimensi. Oke. Jadi CNN itu termasuk salah satu jenis deep neural network karena dalamnya tingkat jaringan dan banyak diimplementasikan ke dalam citra pemodelannya. Terus di CNN itu salah satu jenis neural network yang biasa digunakan pada data image. Istilahnya kita untuk pengolahan image ya. Terus di CNN bisa digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek pada sebuah image. Contohnya seperti ini ya, gambar. Jadi dia bacanya itu per layer, per X dan Y-nya ya, itu yang dibaca. Misalnya yang di-scan terus itu. Jadi di CNN itu terdiri dari neuron yang memiliki weight, bias, dan activation function-nya ya. Terus ini prosesnya di CNN. Jadi seperti ini, seperti bergambar. Jadi algoritma CNN itu digunakan kita untuk mengklasifikasi data yang berlabel dengan menggunakan metode supervised learning. Mana cara kerja dari supervised learning adalah terdapat data yang dilatih, terdapat variabel yang ditargetnya. Jadi istilahnya ada trainingnya nanti, ya. Terus tujuannya itu untuk mengelompokkan suatu data ke data yang sudah ada. Jadi data yang sebelum ada kita kelompokin nanti. Oke. Di CNN sering digunakan untuk mengenali benda atau pemandangan. Contohnya nanti kita gimana sih mendeteksi ini jenis mobil pick up, ini jenis mobil sedan. Oke ya. Jadi di sini itu segmentasi objeknya itu yang dideteksi. Ya. Jadi CNN itu belajar langsung dari data citra. Datanya sudah ada, kita training, nanti baru kita testing. Oke. Contohnya seperti ini. Ini modelnya ya. Jadi seluruh data nanti dikelompokin. Nanti dihitung height-nya, biasnya, dan lain-lainnya. Oke. Ini di CNN itu ada secara umum ada lapisan, itu ada dua. Pertama, layer ekstraksi fitur. Oke. Di sini gambar letaknya berada pada awal arsitektur tersusun atas beberapa lapisan dan setiap lapisan tersusun atas neuron yang terkoneksi pada daerah lokal. Ini modelnya. Jadi daerah sebelumnya itu saling terkoneksi. Oke. Antara lapisan pertama itu disebut dengan convolutional layer atau yang CNN-nya. Terus lapisan kedua itu disebut dengan pooling layer. Terus ada disebut dengan classification layer atau layer klasifikasi. Ini tersusun atas beberapa lapisan dan setiap lapisan tersusun atas neuron yang terkoneksi secara penuh. Ini modelnya. Oke. Terus ini perhitungannya ya. Jadi di CNN algoritma perhitungannya itu nanti seperti ini, ya. Jadi nanti beberapa parameter, terus kernel, skipping vector, dan connection table itu yang dihitung. Ini rumusnya. Untuk kita tidak menggunakan pencarian manual ya, jadi kita nanti bagaimana sih simulasinya menggunakan aplikasi ya. Ini hanya pengenalan, ini seperti ini rumusnya. Oke, next. Terus di CNN itu ada polling layer ya. Jadi di polling layer itu tujuannya untuk mengurangi resolusi dari fitur map-nya. Oke. Jadi di dalam polling layer itu terdapat beberapa operasi, yaitu diantaranya itu ada max sama average. Ini ya, ini contoh rumusnya untuk perhitungannya. Oke. Terus contoh proses polling layer itu seperti ini. Ini menghitung untuk 2 kali 2. Ini ya.
Dari data ini nanti diambil 2x2. Terus selanjutnya ada full connected layer. Contohnya ini ya. Kalau full connected layer itu nanti dia masing-masing layer, setiap neuron itu dihitung. Ini modelnya. Oke. Terus di CNN itu ada arsitekturnya. Oke ya. Jadi ini contoh modelnya. Jadi nanti masing-masing neuron itu direpresentasikan dalam bentuk 2 dimensi, ya. Terus nanti diproses. Ada masing-masing layernya, terus nanti dihitung berapa parameter, berapa bobotnya. Oke. Ini modelnya. Selanjutnya di arsitektur itu ada disebut dengan convolutional layer, ya. Di convolution layer itu melakukan operasi konvolusi pada output dari layer sebelumnya. Ini modelnya ya. Jadi di sini itu istilahnya bagaimana sih mengaplikasikan sebuah fungsi pada output. Contohnya ini ya. Yang secara berulang nih. Oke. Jadi contohnya yang kuning ini ada kernelnya. Ini yang diproses pada pengolahan citranya. Terus selanjutnya ada subsampling layer seperti di gambar. Jadi ini bagaimana sih proses mereduksi ukuran sebuah data citra dalam pengolahan citra. Ini di subsampling juga bertujuan bagaimana kita untuk meningkatkan invariansi pada posisi dari fiturnya. Ini modelnya. Oke. Selanjutnya ada full connected layer. Oke. Jadi di sini itu bagaimana sih implementasinya, MLP-nya. Terus bagaimana sih proses neuronnya. Oke, ini untuk perhitungannya. Terus ada lagi full aktivasi, itu istilahnya yang non-linear itu bagaimana dapat istilahnya kita transformasikan datanya untuk di input. Oke, ini modelnya. Oke. Terus ada lagi lapisan ya. Ini di CNN itu ada lapisan pertama itu disebut dengan lapisan ekstraksi fitur. Oke. Jadi lapisan ini istilahnya yang lapisan pertama atau utamanya untuk lapisannya itu nanti ini yang diproses untuk inputnya. Terus ada juga disebut dengan lapisan klasifikasi atau classification layer. Ini untuk lapisan secara penuh, ya untuk full connected-nya ya di sini. Nanti berupa gambar, vektor itu nanti yang ditransformasikan, yang diproses di multineuralnya. Oke. Terus ada juga disebut dengan hiperparameter di CNN, ya. Jadi di sini bagaimana sih kita bisa untuk memodifikasi nilai dari parameter jaringannya. Nanti istilahnya untuk menghitung berapa bobot dan nilai biasnya. Oke ya, ini contohnya hiperparameter. Terus ada TensorFlow ya. Jadi di CNN itu kita nggak perlu ngembangin ya, sudah ada library plug and play. Itu namanya TensorFlow, itu punyanya Google ya. Itu bagaimana sih untuk memproses suatu komputer itu bisa cerdas istilahnya ini ya. Jadi istilahnya ini untuk tambahannya, untuk memudahkan perhitungannya. Okay. Di TensorFlow itu ada ciri-cirinya. Pertama itu dia mendefinisikan, mengoptimalkan, dan menghitung secara efisien berapa nilai matematisnya. Terus ini salah satunya itu bisa untuk artificial intelligence, terus untuk jaringan saraf tiruan ya. Ini modelnya. Jadi ini TensorFlow itu salah satu untuk membantu memudahkan prosesnya. Oke ya. Ini introduction-nya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya masukkan ke materi selanjutnya? Edi Henry, ada yang mau tanyakan? Jadi, ada yang mau tanya nggak, Di?
ada Pak, nggak ada. Nggak ada, ya. Kalau nggak ada, ini ada bagaimana sih implementasinya CNN itu di salah satu aplikasi ya. Itu disebut dengan RStudio, seperti ini. Oke. Ini ada nampak? Sebentar ya, saya share-nya. Oke ya, ini caranya. Nampak? Ini disebut dengan aplikasi untuk RStudio ya. Jadi aplikasi ini untuk mengolah. Oke. Jadi nanti gimana sih untuk pencitraan terus untuk learning-nya ini seperti ini. Oke. Sebelum kita bahas ini, saya jelasin bagaimana sih untuk penggunaannya untuk CNN di RStudio. Oke. Jadi saya demoin ya. Saya step by step-nya. Oke. Oke. Ini kita masuk bagaimana untuk mengimplementasikan atau mempraktekannya ya. Oke, pertama saya punya 12 gambar, itu 6 pick up sama 6 mobil sedan. Oke. Terus di sini kita mau mengolah image ya, pakai algoritma convolutional neural network. Oke. Sebelum masuk ke tadi, Anda download dulu aplikasi yang disebut dengan RStudio, itu free ya, bisa di-download. Gampang, kalau sudah download, kebuka. Terus nanti install paketnya. Oke. Paketnya itu ada Keras, ada TensorFlow, ada AB Image. Ini 3 paket yang wajib diinstal. Oke. Nanti prosesnya install, kalau seandainya tinggal ketikan ini aja ya, di copy paste ini. Setelah selesai baru kita panggil library-nya yang sudah kita install. Itu contohnya ini, library Keras, library TensorFlow, sama library AB Image. Ya. Setelah kita ketikan ini, baru kita ketikan lagi untuk share ini ya, untuk istilahnya untuk melihat apa aja paketnya yang sudah terinstall untuk prakteknya. Di ini contoh paket yang sudah diinstal, itu ada TensorFlow, ada Keras, sama AB Image. Berarti paketnya sudah oke ya. Jadi kalau sudah oke, baru kita masuk ke tahap selanjutnya. Nih, saya nyari gambar itu 6, itu ada 6 mobil pick up sama 6 mobil sedan. Oke. Terus saya simpan di C user PTM saklar picture CNN in mobil ya. Jadi ini untuk folder untuk nyimpan gambarnya. Saya simpan di sini. Terus saya buat satu folder lagi, saya beri nama CNN out mobil. Istilahnya ini untuk hasil trainingnya. Setelah saya simpan 2 folder itu saya buat, baru saya panggil pakai perintah ini ya, set WD. Artinya mau memanggil gambar ini semua ke dalam aplikasi RStudio-nya. Terus nanti kalau seandainya ada transaksinya, itu nanti kesimpan otomatis ke CNN out mobil. Nanti kesimpannya di situ. Oke. Setelah itu 2 diketikkan di enter dipanggil, baru bagaimana sih saya merubah, kan ada 12 image, foto ya. Itu saya ambil di Google, kan ukurannya beda-beda. Di dalam CNN itu kita samakan ukurannya. Disamakan istilahnya supaya isi ininya untuk proses learning-nya itu lebih gampang. Jadi ukuran sama pixelnya kita samain. Terus kita panggil, saya kasih nama picture list file. Jadi untuk weight-nya, height-nya saya buat 150 biar gampang sama. Quality-nya saya setting 90. Setelah ini saya tekan enter, otomatis dan 1 sampai 12 itu berarti gambar 1 sampai 12 itu ukurannya udah semuanya sama berarti. Jika prosesnya udah selesai, baru saya lanjutkan bagaimana yang gambar tadi yang udah saya kecilin itu ada 12 itu jadi 1. Jadi satu file saya simpan di CNN out mobil. Jadi saya simpan di sini filenya ini. Setelah filenya saya simpan,
baru kita panggil lagi load-nya, istilahnya gambarnya. Contohnya ini, picture 2, Lepi, picture 2, red image. STR picture 2, itu yang kita ambil, kita load. Oke. Setelah itu, baru saya mau tampilkan gambar tadi, benar nggak ukurannya sudah sama. Baru saya ketikkan dim, picture 2, ini ya, satu istilahnya yang nomor satunya. Ini picture 2 itu istilahnya untuk bedain sama picture 1 sama picture 2. Jadi saya buat namanya 2, picture 2. Baru saya pengen menampilkan hasilnya, baru ketikan display picture 2 nomor 1. Ini berarti ini image 1. Oke. Setelah muncul image-nya, baru saya lanjutkan untuk mentraining ya. Oke, sama untuk testing. Mobil pickupnya ada 6 gambar. Itu kan gambar 1 sampai 6. Sedangkan gambar 7 sampai 12 itu kan mobil sedan. Oke. Di CNN itu ada training, ada testing. Oke. Trainingnya itu gambar 1 sampai 4 untuk proses pembelajarannya. Gambar 5, 6 itu untuk kita tes. Jalan nggak aplikasi yang kita buat untuk logiknya. Oke. Jadi, saya masukkan ke sini. Trainingnya itu 1 sampai 4. Mana? Mana tadi ya? Sebentar ya. Nih. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini. Setelah itu baru kita buat untuk testingnya. Testingnya itu istilahnya untuk gambar 5, 6, sama 11, 12. Jadi istilahnya 2 gambar untuk training, 2 gambar untuk testing. Oke. Setelah saya setting, untuk grid-nya baru saya tes train-nya. Berarti kita untuk ngetes untuk trainingnya ya. Oke. Baru contohnya ini untuk gambar 5. Gambar 5 kan untuk testingnya ya. Jadi 5 itu nanti kita training dari 1 sampai 4. Oke, kita testing. Oke. Ini hasilnya untuk testingnya. Oke ya. Terus ini hasilnya. Berarti ini untuk tampilan untuk display-nya. Oke. Kalau display kan untuk learning-nya, testing-nya itu kan nanti kan ada 10, 1110 kan untuk bilangan binary-nya, untuk XY-nya itu kita bisa download. Oke ya, berarti kita bisa simpan dalam bentuk untuk CSV, itu berarti kita buat aja read.csv train 5 user mau disimpan di mana .csv, nanti kesimpan otomatis. Setelah itu baru kita gambar tadi kita susun, istilahnya kita rapikan ya. Jadi ini untuk image testing, ini untuk image training. Pertama kita setting untuk image training dulu. Ini ketika ketikin ya, ini plot setting. Jadi 218 sama 14. Jadi ini untuk training, ini untuk testing. Jadi image-nya kita samain ya, biar enak. Oke. Terus kalau sudah baru kita untuk di combine sama trainingnya ya, untuk gambar trainingnya. Jadi seperti ini. Oke. Jadi kita mau menampilkan gambar untuk trainingnya itu kan ada 8. Testingnya ada 4 ya, 2 pick up sama 2 mobil sedan. Oke, contohnya seperti ini, tampilnya seperti ini. Jadi ini untuk hasil untuk training. Selanjutnya kita masuk ke gambar testing. Testingnya ini kita ketikkan ya. Jadi tampilnya seperti ini. Oke. Berarti ini ya, berarti ini ada pick up sama sedan. Setelah selesai baru kita susun ya menggunakan metode CNN. Disusun berarti kita menggunakan 4, 1, 2, 3. Oke ya. Ini untuk trainingnya sama untuk testingnya. Oke. Setelah itu baru kita istilahnya pakai TensorFlow untuk hasilnya.
Oke. Jadi untuk 0 itu untuk pick up dan 1 itu untuk mobil sedan. Baru kita buat untuk training sama untuk testing. Ini untuk repo-nya ya 04 14 02 12. Jadi ini untuk training, ini untuk testing. Setelah itu baru kita menggunakan library TensorFlow. TensorFlow itu kan punya Google ya untuk kecerdasan buatannya. Baru kita panggil train label itu kategorialnya itu untuk training, sama test label itu kita menggunakan untuk testing. Setelah kita ketikkan, baru kita panggil ini susunannya terakhir hasilnya untuk CNN. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau mau lihat programnya seperti ini ya, ini hasil trainingnya. Oke. Ini hasilnya. Berarti ini menggunakan untuk TensorFlow-nya, untuk training, untuk testing. Oke. Ini untuk pembacaannya programnya gampang ya. Ini. Oke. Ini untuk saya nyimpennya, karena saya kan cuma satu partisi ya, di C aja, nggak ada D-nya, jadi saya disimpan di picture-nya. Ini modelnya, ini sudah jalan. Kalau bingung, saya sudah buatin untuk video tutorialnya di e-learning. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Halo, yang lain? Masih bingung? Atau gimana? Winata? Sepertinya tidak, Pak. Hah? Sepertinya tidak dulu, Pak. Kenapa? Nggak dengar? Kencang dikit. Sepertinya tidak dulu, Pak. Tidak dulu. Oke. Kalau tidak dulu berarti sudah paham ya. Saya kasih tugas. Itu sama buat seperti itu ya. Boleh pakai 2 kategori, boleh pakai 3 kategori, boleh pakai 4 kategori. Contohnya saya gampang, saya pakai 2 kategori. Ya, ada pick up sama mobil sedan. Tapi kalau mau Pak, saya mau buat 3 kategori, pick up, mobil sedan, sama truk boleh. Atau mau pakai Pak, saya mau 4 kategori juga boleh ya. Tugasnya itu buat seperti itu minimal 2 kategori. Terus cari gambar, itu gambarnya itu minimal 15 ya, atau 16. 16 kenapa aja? 15 tanggung, 16, 20 boleh, 30 boleh, banyak juga boleh. Karena kan ini kan tidak pakai manual ya, kita tinggal masukin aja seperti tadi, nanti tentukan jumlah trainingnya berapa, jumlah testingnya berapa. Ya, paham? Paham? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Paham tugasnya? Oke, halo. Paham, Pak, paham. Paham? Sophia, paham ya? Paham, Pak. Ya, Pak. Oke, berarti tugasnya sama aja, ngikutin aja ya. Di tutorialnya di e-learning sudah ada semua kok. Materinya ini yang untuk teori sama prakteknya sudah ada. Terus kalau bingung pun udah saya buatin videonya. Jadi saya harap bisa selesai ya. Oke, karena untuk menghemat waktu, saya pengen lihat yang kemarin belum demoin ke saya. Ada yang belum? Saya pengen lihat atau ada tambahan lagi untuk Pak, project. maaf. Saya mau tanya, Pak. Ya, Tugas yang tadi itu individu ya? kelompok. Oh, kelompok ya? Iya. Oke. Kalau kelompok itu kan bisa bagi-bagi ya. Itu Sophia ngerjain itu nggak sampai 30 menit selesai kok. Mana ada? Iya, serius. Yang susah itu nyari gambarnya di internet itu kan. Contohnya kalau mobil pickup kan, nah mobil pickupnya 6 gitu kan. Terus nyari satu-satu gitu kan. Istilahnya kalau JPEG semua gambarnya gitu ya. Jangan satu PNG, satu JPEG, itu nanti hasilnya kurang maksimal. Oke, paham? Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk tugasnya per kelompok aja ya.
Nanti per kelompok kalian Pak. perwakilan 1 orang buatin gitu. Jadi Kumpulnya kapan, Pak? 1 minggu ya. Oke, Pak. Kalau untuk special ladies 1 hari juga boleh. Oke, yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, mana projectnya? Atau ada, Pak, saya sudah perbaiki ini. Silakan. Ada yang mau demoin projectnya? Sophia, projectnya sudah final? Masih yang kayak kemarin, Pak. Memang mekanismenya semua udah selesai, cuman Udah. ya asetnya nggak sempat bikin sih. Belum Ya, sempat. kalau sudah selesai, nanti buat video tutorialnya, cara penggunaannya, sama final projectnya ya. Nanti saya buatin ini, create untuk apa, di-upload ya. Cara pemakaian itu maksudnya kayak mana, Prosesnya Pak? gitu. Oh, Dijelasin prosesnya. tuh. Cara. Ya, ini. Misalnya kayak tutorialnya. Oh, gitu. Ya, tutorialnya kan gampang kan, Oke, ngomong oke. aja ini gitu. Aduh. Oke ya, bagi projectnya sudah selesai, boleh ya Pak, saya mau kirim ke Bapak juga boleh gitu kan. Jadi nanti pertemuan ke-16 kan kalian tinggal presentasi aja kan, gitu. Karena projectnya udah selesai. Yang lain ada yang mau demoin ke saya, silakan. Ada yang mau demoin yang sudah atau yang lagi proses? Punya Dian mana Dian? Udah siap? Halo? Ada Dian? Dian Putri Manelsi? Iya Pak, hadir. Ya mana? Iya Pak, bentar Pak. Ah. Di share screen ya. Sama yang lainnya juga ini disiapin ya. Saya pengen lihat sampai mana. Karena kan kita masih corona belum ketemu, jadi saya pengen lihat perkembangan proyeknya. Pertemuan kita tinggal 3 kali lagi, 16 kali pertemuan selesai ya. 3 minggu lagi. Oke. Jadi makin cepat makin bagus. Oke, silahkan kalau mau sharing. Oke, sambil nunggu punya Dian, yang kelompok lain ada mau sharing nggak? Mau lihatin. Ada yang mau sharing? Silahkan ya, kalau mau sharing atau mau ada yang mau diomongin dan lainnya silahkan. Mbak, saya satu kelompok sama Dian, Mbak ya. Saya share screen-nya ya sekarang, Mbak ya. Boleh, silakan Vicky. Oke. Bentar, Pak. Yang kelompok yang lain juga ya. Jadi kita tinggal 3 minggu lagi, makanya saya minta ada projectnya gitu. Jadi nanti buat videonya sebagus mungkin ya. Oke, silakan Vicky. Ini ya. Oke. Ini project dari kelompok kami yaitu game pingpong. Game ini menggunakan rules-nya itu menggunakan kontrol papan untuk memblok bola, dan papan yang paling banyak mengumpulin poin itu yang menang dan tidak ada nyawa sama sekali. Lalu untuk algoritmanya kami menggunakan artificial intelligence. Jadi game ini diprogram berdasarkan pergerakan bola, bukan berdasarkan pergerakan playernya. Itu aja Pak. Coba jalanin.
pakai Python ya? Oke, mana dia? Belum jalan? Ya Pak, ini mau dijalanin. Coba jalanin. Oke, yang lainnya. Silakan. Yang lainnya ada yang mau demoin ke saya? Silakan, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau demoin ke saya? Untuk projectnya ya. Silakan, kalau ada yang mau demo projectnya. Sudah nggak ada lagi? Sudah. Oke, silakan. Ada lagi nggak? Winata Pratama, kelompoknya siapa? Winata sama Sophia, saya, Pak. Pak. Sama Sophia ya. Ya, Iya, ya, Pak. betul. Kalau Novia? Novia Tamara? Kelompoknya siapa? Sama Dian, Pak. Sama Dian ya. Sama Dian. Yudhistira? Sama Zaki, Pak. Ah, mana Yudhistira? Demoin ke saya. Sudah sampai mana proyeknya? Kemarin udah selesai sih bikin UI-nya. Mhm. Tinggal cari cara mau gerakinnya aja sih. Coba UI-nya kayak apa? Liatin ke saya bisa. Oh, filenya sama Zaki, Pak. Jaki ada nggak? Ada Jaki online? Jaki? Halo, ada? Mana Jaki? Sebentar, Pak. Ya, Pak, sebentar. Ya. Ayo, silakan. Nando, kelompoknya siapa? Sophia, Pak. Saya, Pak. Sophia Edi, Pak. Kelompok Edi. Sudah sampai mana, Di? Proyek kamu, Di? Edi sama Sophia, Saya Pak. sama Sophia sekelompok. Sama Sophia berlima, kan? Iya, Pak. Sophia, Nando, Edi ya? Winata, Edi, Kelvia. Winata. Dan Kelvia, Pak. Berarti ini kan ada 5 kelompok ya? Atau 4? Ada berapa kelompok? Silakan. Oke deh, gini aja daripada ini ya, mungkin kalian malu ya mau sharing gitu. Gini, kalian bisa kirim ya ke tim, DM aja ke saya. Pak, project saya sampai di sini.
Kalau seandainya belum apa-apa, setidaknya saya ingin lihat UI UX-nya atau desainnya. Oke, paham ya? Jadi saya ingin lihat UI UX-nya. Kalau yang nggak ada progres, berarti malam ini saya anggap ini ya, absen. Gitu. Jadi pokoknya ada perwakilan kelompok ngasih print screen atau videonya terserah untuk progresnya hari ini. Oke ya? Saya tunggu sampai jam 12 malam. Jadi minimal pokoknya saya pengen lihat UE-nya. Pak, ini proyeknya, ini anggota kelompok saya. Oke, ini tim saya gitu. Oke, paham? Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah paham semua. Saya tunggu sampai jam 12 malam. Oke, saya nggak minta ini ya, nggak minta perfect. Minimal ada tampilannya gitu. Oke, paham ya? Oke, sampai ketemu minggu depan. Ya. Itu tadi yang Bapak bilang bikin video tutorial itu tutorial cara pakai aplikasinya atau Cara tutorial pakai itu? aplikasinya. Oh, cara pakainya. Okay, Jangan cara buatnya kan. ampun. Saya juga tadi kira cara buatnya. Jangan. Cara makainya aja. Cara pakainya aja ya. Ya, ini Pak makainya dijelasin istilah kita buat video tutorial bahwa ini ya belok kanan, belok kiri, tendang, jalan, udah selesai. Oke. Makasih Pak. Ya. Bagi yang sudah proyeknya selesai, boleh kirim ke saya ya, Pak. Saya sudah final. Pak. Ini Ya. saya Dian. Ya, Pak, Dian. Tadi gamenya di play nggak bisa, Pak. Dia ke pop up window gitu, jadi kepisah sama flashnya. Oh gitu, nggak apa-apa. Kan kemarin sudah ngirimin video ke saya kan? Belum, Pak. Saya belum kirim sih ke Bapak. Yang kemarin itu yang ke... Oh iya Pak, itu baru setengah jadi sih Pak, yang itu. Oh, boleh. Nanti kirim lagi ya. Oh iya Pak, oke Pak. Ya, nanti ke DM nggak apa-apa. Kalau bingung Pak gimana cara membuat rekamannya, nanti saya ajarin tutorialnya membuat pakai OBS. Oke ya. Jadi saya tunggu sampai jam 12 malam. Kalau nggak video nggak apa-apa, minimal ada gambarnya atau bentuknya. Ya, saya nggak minta sampai ada videonya sampai jalan kok gitu. Minimal ada UI UX-nya. Oke? Sampai ketemu minggu depan dan selamat malam.